Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Masria Idola, CGP Angkatan 8 Kabupaten Seunjung. Saya akan melaksanakan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Selanjutnya kepada Bapak calon negara dipersilakan untuk menyampaikan materi tentang budaya positifnya. Kepada Bapak Doni Masria Idola dipersilakan. Terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama dengan ucapan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah kepada kita bersama sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pada hari ini. Dan tak lupa bahwa kita salam mengaturkan kepada umat kita bisa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, sesuai materi aksi nyata saya pada hari ini adalah tentang budaya positif. Ini sekedar kenalan. Lanjut. Nah, di sini mari bermain. Cobalah buka. Tugas Anda adalah menghafalkan salah satu tangan Anda. Nah, salah satu tangan Anda, coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kempalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga. Maka Anda, termasuk itu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugas rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kempalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghadik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Silakan coba lakukan dengan teman terdekatnya. Kepalkan dengan Anda satu orang, yang satu lagi berusaha untuk membuka kepala tangan. Silakan coba. Tergantung awak baca. Kalau sini kan kalau ditanya ada orang bukan yang besar. Coba tanya soalnya kalau temannya apa? Aduh pengen lagi. Ini tanya aku tadi. Ada kan? Wah, jangan deh. Pertanyaannya, siapa sesungguhnya yang memegang kendali atau membuka atau menutup kepala tangan? Siapa yang memegang kendali? Yang mengapa? Yang membuka. Siapa sesungguhnya yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Ya, yang menghafal. Menghafal. Yang menghafal. Berarti yang menghafal kita sendiri. Karena kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita akan membuka atau menutup kepala tangan kita? Itu tergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu. Jadi istilahnya dalam kehidupan awal lah yang menentukan, tak bisa diotak-atik oleh orang. Seberapa kuatnya seseorang ingin membuka, meminta, pasti kita akan lebih berusaha untuk mempertahankan.
Nah, itulah yang kehidupan yang sebagai kita seorang pengendali dalam hidup. Baik itu dalam dunia pendidikan juga demikian. Walaupun berapapun ilmu yang akan dimasukkan, tetapi kita tidak mau berubah atau membuka diri kita untuk hal yang baik, maka akan dapat seperti itu. Yang pandai awak suram. Ya demikian. Awal-awal masuk anda menyuk. Antara ada yang dibutuhkan dari kita oleh orang lain. Apakah kita akan terus bersikeras untuk mempertahankan apa yang isi? Contohnya dimasukkan sebuah permen ke dalam genggaman kita. Padahal orang membutuhkan. Dia akan berusaha untuk mendapatkannya. Kita juga akan berusaha untuk mempertahankannya. Jadi kita ada hal-hal yang perlu kita pahami tentang demikian. Seorang psikiater dan pendidik, Dr. William Lester menuliskan beberapa metode tentang makna kontrol. Nah, ilusi guru mengontrol murid yang pertama. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu yang kalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Itu nih Pak Presiden tadi. Wah, tidak bisa memaksa murid itu sama sekarang ini. Baru, ya. Saya lainnya tidak tahu, tidak sanggup. Bapak pastornya itulah yang perlu sekarang itu diberikan. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Kadang karena dia takut, terpaksa dia mengikuti. Karena kalau yang tadi waktu buat itu, karena ada sama-sama takut kan? Karena murid karena terpaksa dia akan juga melakukan. Itulah murid. Beda dengan kita. Ilusinya bahwa semua perbuatan positif, efektif dan bermanfaat. Perbuatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol. Jadi yang bujuk-bujukan tadi itu kontrolnya dipaksa itulah sifat kontrol itu. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Nah, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Membuat orang merasa bersalah. Jadi istilahnya bahwa awak tadi itu kesalahan ini. Jadi dia merasa bersalah. Itu intinya. Sehingga dia bisa menguatkan karakter dirinya suram. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Itu yang tadi. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kerja. Pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Awas langsung dulu berarti orang dewasa. Jadi paksa. Anak-anak kita paksa saat sekarang ini lainnya belajar. Kan yang belajar, nah, tapi bukan untuk jangka panjang. Di saat hanya ada di. Jadi paksaan sekarang itu anak-anak itu sekarang dipaksa aja di jalannya. Tetapi hanya untuk sesaat. Hanya untuk sesaat. Takkan belajar selamanya karena dia hanya melakukan itu karena pada maksa. Dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yaitu tujuan pendidikan menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam menuntut laku dan kodrat anak, Ki Hajar mengibaratkan dalam pendidik seperti petani atau tukang pupuk yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanaman itu agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Tentu saja beda jenis tanaman beda perlakuannya. Dan anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani. Anak-anak memiliki keunikan sendiri, bergerak dan kecepatan sendiri.
kecepatan sendiri-sendiri sesuai kemampuannya sendiri, dan punya cerita pengalamannya sendiri-sendiri. Jadi kenapa ini diibaratkan sebagai biji tumbuhan? Sama halnya anak yang baru datang, anak baru seperti kelas 1 itu dia kan ibaratnya sebuah bibit yang dititipkan oleh orang tuanya ke sekolah. Nah, disitulah kita akan merawatnya, menanamnya, ditanam, dirawat, dan akan mendapatkan hasil yang sempurna. Walaupun anak pintar yang dimasukkan ke sekolah kita, anak yang pandai membaca atau segala macamnya, tapi kalau tidak pandai merawatnya, tidak pandai menjaganya, akhirnya akan apa? Apakah kita akan berhasil melihat satu keberhasilan pada anak tersebut? Tidak. Makanya seperti ini, seorang petani dan atau tukang kebun. Ada bibit jagung ditanam di tempat yang subur. Ibaratnya itu anak kita ditanam di tempat yang subur. Sudah ditanam di pedian serai. Kira-kira akan menghasilkan buah yang bagus? Ya, apakah dia akan tumbuh dengan bagus? Jangankan daunnya yang hijau, malah kuning daunnya akan tumbuh. Walaupun bibitnya bibit unggul. Tetapi walaupun bibit itu tidak unggul, tetapi dirawat, ditanam, dirawat, disiram, di apapun, dia akan tumbuh subur. Itu tergantung hasil dari yang satu lagi, sama anak. Kita beranggapan anak ini pas dia masuk ke sekolah, oh anak ini kurang, anak itu keturunannya begini. Belum tentu anak yang kita anggap tersebut akan seperti yang dicontohkan, yang seperti yang telah ada. Tapi kalau anak yang kurang itu kita rawat, kita bimbing dia, kita dampingi dia terus, pasti dia akan menjadi seorang yang berhasil. Itu mustahil tidak kita selalu kita bimbing, kita rawat dia terus, kita dampingi apabila dia ada hal-hal yang menjadi kendala bagi dirinya, pasti akan mengerti dia. Bisa sukses kita mengapakan. Contoh, anak tidak pandai tidak pandai membaca ini pokoknya. Kalau dia saja tarik juga semakin tak pandai. Tapi kalau seandainya bimbingnya tarik, ada waktu luang, tanyonya tarik, dampinginya tarik, mungkin akan berhasil kita mengajari mereka untuk membaca. Contoh seperti yang tadi itu, kalau pandainya membaca ini, masuk dari TK kan, dari TK dia pindah ke SD, dah pandai dia membaca, dah pandai dia menulis. Kira-kira ibu kalau dampingi ini kan rencana besar itu. Dia akan tidak beraturan, tumbuhnya tidak akan beraturan. Itulah yang dimaksud dengan jagung sini dan petani. Jadi kita ibarat seorang petani sekarang. Guru seorang petani yang akan membimbing dan merawat apa yang dititipkan oleh orang tua di sini. Nah, lanjut. Apakah makna budaya positif? Apa contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Apa budaya positif yang Bapak terapkan di sekolah? Bersalaman, berdoa. Apa yang lain? Itu ya, sholat berjamaah. Itu kan termasuk budaya positif. Mengikuti hari kegiatan hari besar itu kan termasuk budaya positif. Nah, yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh peserta didik sehingga mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis. Banyak hal-hal yang dapat budaya positif yang dapat kita kembangkan. Di antaranya seperti yang kami praktekkan kemarin ya Pak ya, bersalaman sebelum pulang itu kan berdampak kepada anak itu setelah mereka pulang dia tidak ada rasa dendam dengan temannya. Biasanya hanya kita bersalaman dengan murid yang bersalaman dengan guru, sedangkan dengan dia sesama murid
dia tidak pernah melakukan hal demikian. Tetapi kalau budaya itu kita terapkan terus, sehingga pasti kita telah berjabat tangan, rasa kesal, rasa apa, malah dia akan hilang sendiri. Tidak ada hal-hal yang negatif di sekolah ini dia akan bawa pulang, karena dia mereka itu sudah berselamat semuanya. Nah, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apa sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebaikan? Yang pertama, apakah telah efektif kegiatan disiplin, penerapan disiplin di sekolah kita terhadap anak? Coba awak anak-anak. Disiplin bukan datang tepat waktu, bukan itu aja. Contoh, berpakaian, apakah mereka sudah disiplin? Dalam membuat tugas, apakah mereka sudah disiplin? Jadi, kalau kita berpikir sekarang disiplin itu datang tepat waktu. Jadi banyak hal-hal yang berhubungan dengan disiplin. Apakah sesungguhnya arti disiplin itu sendiri? Kira-kira apa ya, Bu? Ayo, yang disiplin itu. Nah, kebiasaan berlaku, taat, ya. Sebenarnya banyak. Yang jelas kita apa? Mentaati seluruh aturan yang ada, kesepakatan yang ada itu merupakan sebuah disiplin. Bagaimana pakaiannya, bagaimana dia membuat tugas. Banyak hal yang bisa ada. Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebaikan yang ada di sini. Ya. Keagamaan ya. Connect ya. Jadi dari contoh kecil aja sampah yang dibuang sembarangan akan berdampak kepada satwa. Tapi dengan menjaga kebersihan pasti akan berdampak kepada kenyamanan dalam belajar. Cobalah wajah lihat masuk ke kelas pagi, awal lah happy kok, dan baik setelah happy tiba di kantor ada di kawan. Pas awal masuk kelas wajah lihat di kelas berapa? Hilang modalnya. Nah, akan berdampak kepada diri kita sendiri. Jadi kalau ada kebiasaan-kebiasaan untuk kebersihan itu kita lakukan, maka apa yang bawa dari kantor sampai di kelas remaja akan nyaman. Itulah yang diterapkan nanti kepada siswa kita untuk membudayakan budaya positif. Nah, ini dia makna disiplin. Kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Jadi selama disiplin kan hadir datang tepat waktu. Itu yang selama. Jadi masuk di sini kepatuhan pada peraturan, tata tertib, dan teratur. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi. Justru itu adalah salah satu alternatif praktek pada dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Jadi untuk menerapkan makna disiplin tidak terlalu menggunakan hukuman. Kira-kira yang lawak lakukan bagaimana? Yo, hukuman. Nah, hukumnya hukuman bagaimana? Nah, itu yang hukuman. Itu yang tidak boleh seharusnya. Nanti kita akan masuk ke untuk menghindari hukuman itu kita akan masuk. Tiada Dewan Tara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menjadikan muridnya merdeka, syarat
memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Saya ngerti Pak Ibu betul. Nah, ya. Ibaratnya seorang anak yang diatur oleh guru tidak mau, berarti kita harus mendatangkan orang lain, contohnya orang tua. Tapi apakah harus demikian kita? Apakah kita seorang guru tidak bisa menyelesaikan satu permasalahan itu tanpa harus mengambil pihak orang lain? Ki Hajar Dewantara mengartikan disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nilai-nilai tersebut dinamakan sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nah, kita ambil di sini kontrol diri. Sini yang berat kita. Jangankan seorang murid, guru pun susah. Jangankan kita ibaratkan seorang murid, kita saja selaku guru yang paling susah ini mengontrol diri. Jadi tujuan mulia sini mengacu pada nilai-nilai itu yang berasal dari kontrol diri tersebut. Tujuan dari kontrol diri itu agar dapat mencapai tujuannya. Kalau tidak bisa Wak mengontrol, contohnya aja dalam kehidupan kita sehari-hari. Jual anak sewak kalau tidak bisa mengontrol diri Pak. Hah? Seorang guru itulah yang paling ditekankan mengontrol diri. Kalau anak-anak oke lah dia belum masih punya akal yang panjang. Tak sama nih kawannya juga. Ibu cekak. Itu tandanya buat mereka belum bisa mengontrol diri. Kalau yang kadang kalau menghadapi anak, seorang guru menghadapi anak kalau tidak bisa mengontrol diri, itulah yang terjadi yang viral-viral tersebut. Guru Guru menampar anak, guru menginginkan anak. Hal-hal itu yang akan terjadi apabila tidak bisa mengontrol diri. Jadi Ki Hajar Dewantara ini mengartikan disiplin sebagai metode kontrol. Dian Gosen mengatakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang dia ingin seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini pendapat Dian Gosen. Nilai-nilai kebajikan inilah yang menjadi motivasi intrinsiknya sehingga nanti dapat mencapai tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Ini sudah sering kita dengar, malah sudah sering kita bahas. Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini bukan hanya untuk siswa saja. Nah, guru juga harus menerapkan ini. Kalau guru tidak menerapkan ini, maka siswa pasti juga tidak akan mengikuti pendidikan. Contoh, salah satu kreatif. Kalau kita seorang guru tidak kreatif, maka anak juga tidak akan kreatif. Dengan menggunakan apa adanya, alah, wajalah, itu apakah itu yang akan kita berikan kepada anak? Kalau hanya sekedar itu yang kita berikan kepada anak, ya sampai itu pengalaman anak ya. Tapi kalau guru kreatif, pasti anak juga akan kreatif. Baca cerita, coba trik-trik bagaimana anak ini harus bisa belajar begini, bisa bagaimana kan? Jangan hanya kita marah, kasih hukuman, biarkan. Pasti akan
tidak akan melihat hasil yang baik. Gotong royong. Nah, sama gotong royong ini bukan hanya membersihkan apa? Lingkungan sekolah. Apa hal-hal yang kita lakukan secara bersama? Nah, itulah yang termasuk gotong royong. Contoh, kita melatih anak, yang lain duduk di dalam kantor, sebagian di dalam kelas. Apakah itu sifat gotong royong kita sudah dijalankan? Belum kan? Mana nilai-nilai itu yang kita gunakan. Jadi inilah yang ini oke lah. Beriman, berakhlak mulia, mandiri. Mandiri maksud di sini itu jangan jangan terlalu berharap kepada orang lain. Jadi kita harus diri wak seberang set tuh, wak coba dulu berusaha. Kok akhirnya nanti ke kreatif baik. Kalau aku tahu berapa sih kreatif? Kalau tak bisa kok, telik kok sumber-sumber lain. Pasti kita akan bisa mengatasi suatu masalah. Apalagi saat sekarang ini, apa yang tidak ada di dunia maya? Ada jawaban semuanya. Ini teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kita lihat. Oh, ini oke, nomor 1. Nomor 2, ya ini yang mungkin banyak kita temui untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Apakah saya anak-anak murid kita? Kalau mereka rajin tidak? Ya. Pasti rajin kan? Ya. Boleh penghargaan. Kalau DG penghargaan datang DG penghargaan dapat. Apakah yang kita terapkan itu betul? Kira-kira apa yang kita terapkan itu betul apanya? Jadi dia secuk raju itu orang itu sempat tak ada penghargaan dia kan malas. Nah, jadi kalau ingin memberi penghargaan itu berilah semuanya, biar yang lain termotivasi. Nah, yang perlu hukuman, konsekuensi dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Tidak terhadap suatu pelanggaran pada umumnya bentuk hukuman atau konsekuensi. Namun dalam melaksanakan kurikulum mereka akan diperkenalkan program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima satu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, ini yang bahaya ini. Ini tak sakit ke badannya loh, tetapi kaki. Di sini tidak secara kasat mata dia tidak menyakiti, tetapi dari dalam bisa jadi anak kita dendam. Bisa jadi kita dendam anak Allah. Disiplin dalam bentuk konsekuensi. Berarti ini sudah terencana. Kalau yang tadi tidak terencana. Coba
Kalau yang sudah direncanakan disiplin dalam bentuk konsekuensi ini sudah ada rencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Contoh, kalau buat salah, SMS kalau teman-teman sudah, kalau enggak, itu kalau yang lebih dididik. Kalau tidak, kadang lebih dari kesalahannya sedikit, tetapi penyelesaiannya besar. Itu yang akan berdampak pada diri murid sendiri. Nah, ini dia. Ini yang perlu kita pelajari. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Coba sama sederhana. Nah, yang pertama hukuman, suatu yang menyakiti harus terjadi. Itu yang anak terambil langsung berbuka. Dua lagi. Itu yang hukuman. Sedangkan konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, fisik pokoknya, fisik maupun hati untuk menjaga waktu lama. Ini yang satu tadi. Batuknya tidak nyakiti dan tepi ke dalam peringatan. Anak membenci kedisiplinan, itu yang hukuman. Tidak dia salah kok, nekor, jadi akhirnya benci dengan kedisiplinan. Salah ketek, gerangnya parah. Akhirnya benci, datang terlambat, harus ikut. Padahal dia anak itu hanya datang terlambat, tanpa mencari tahu kita apa penyebab dia datang terlambat. Akhirnya dia benci kedisiplinan, karena penyelesaiannya itu memang tidak. Paksaan, itu pasti tidak ada anak yang kesenang di surga mereka karena apa? Walaupun kita yang besar aja mungkin pasti ada rasa paksaan. Beda dengan konsekuensi. Di sini jangka panjang, kalau di konsekuensi dia hanya sebentar. Kalau anak tuh kalau hukuman sakit, kadang awak ini pasti terus. Waktu sekolah pada benar-benar dulu, karena ada untuk ini. Jangka panjang waktunya sampai ini malah karena ada. Nah itulah bedanya dengan konsekuensinya sebentar ini. Sebentar baru kita inginnya itu karena dia tidak ada yang tersakiti, fisiknya tidak, hatinya juga tidak. Itulah bedanya hukuman dengan konsekuensi. Nah, coba Bapak Ibu amati. Mencatat 100 kali dalam kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Kira-kira itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Terus bidol. Berani? Coba buat tes. Sejauh mana kemampuan kita untuk memahami budaya positif ini. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman. Ada yang baru? Nah, hukuman. Oke, ya. Lari di lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 5 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Menggantikan kertas setelah dicoret-coret. Hukuman. Berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta bertanya kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Murid putus sekolah.
dia bertanggung jawab. Bentar nih, mengerti atas tugas teman yang telah dicoret. Karena kerja dia sendiri, kesalahannya sendiri, dia harus mengerti. Kan tidak terlalu memberatkan kepada lebar 100% itu. Nah, boleh kiki ya tuh. sebab apa saya Nah, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Jawab aja. Hukuman. Membersihkan tempat air. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk bekerja tugas karena terlambat datang dan tinggal berjalan. Terlambat hadir pelajaran daring 15 menit dan diminta bertinggal 15 menit sudah selesai. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Membersihkan WC sekolah 6 bulan. Hukuman. Kalau ayamnya sendiri kan akibat kelalaiannya sendiri. Karena ini mau pakai. Itu salah cek. Kamu. Kamu kuncinya kok. Aja berhubungan dengan olahraga kan? Jadi agama, kenapa ini konsekuensi? Karena ini berhubungan dengan olahraga, Pak. Bisa jadi guru kelas menyuruh Bukan lari dari lapangan 2 basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran BJORA. Kalau pelajaran PAI baru kemana? Kalau PAI hukuman kayak kalau apa? Kalau BJORA Yang ini apakah disepakati oleh anak anda? Iya, itu beda. Itu baca lihat. Kadang ada yang hanya dalam itu lebih dulu kan tidak ada kesepakatan sebelumnya, hanya diberi saat itu. Berarti kalau tadi ada apa tadi namanya? Yang peraturan kelas apa namanya? Kan itu loh. Kesepakatan lewat tadi kan? Restitusi. Restitusi ya itu mau bilang. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi carilah jalan. Restitusi itu mencari jalan dia mencari jalan sendiri atau melihat kesalahan dia sendiri dan mencari solusinya sendiri. Nah, itulah yang restitusi. Pak Panggi anak yang apa? Itu yang Malay Beraja. Pak Panggi Pak tanya. Awak hanya bertanya, Pak gali tarik. Seikutnya bisa, berarti Malay itu datangnya dari ini yang menentukan seorang karena kesalahan. Contoh yang kami lakukan kemarin, anak ini kurang minat belajar, sering tidak buat PR. Setelah digali dia sampai suram apa kerjanya itu, ternyata dia
nonton TV, main HP, bermain malam hari. Nah, dia tentukan sendiri cara mengatasinya. Inilah anak surat. Kebalikan selama ini yang kita lakukan, itu mancap anak-anak. Itu, malah di surat. Malah sampai ke ini. Kan itu yang sering dilakukan. Tapi kita kembali ke institusi ini. Bagaimana kita menyelesaikan satu permasalahan terhadap kita? Institusi ini lanjut. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah itu yang sudah kami cobakan kemarin. Membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebijakan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Menurut dosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Cara membuat keyakinan kelas itu. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Inilah jawabannya. Perlu jawabannya keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas dari A sampai Z, itu beda. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal, yang luas. Kalau awak ini peraturan kelas, tidak boleh begini, tidak boleh itu, tidak boleh ini. Itu yang contoh peraturan kelas. Pernyataan keyakinan kelas universal dibuat dalam bentuk positif. Yang positif maksudnya di sini contoh dilarang mencontek dalam belajar. Nah, kata ini termasuk mana dia? Peraturan kah atau keyakinan? Menurut peraturan. Kalau dewa keyakinan. Betul tak? Tidak paham. Nah, tapi lah jelaskan tadi keyakinan adalah apa? Pernyataan keyakinan kelas dan bentuk positif. Maka keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Berarti ini maksud peraturan. Dia bisa berubah ke dalam keyakinan dalam bentuk apa? Dia kata apa? Kalimatnya berubah. Kita ubah dia menjadi kalimat yang positif. Ini yang dengan positif. Apa yang bisa buat positif? Kalimat positif itu yang istilahnya universal. Semua, kalau awak beragaman awak ada dalam anak awak beragam, berbagai agama apa segala macamnya, yang mengganti bahasa kau. Nah, kau dilarang mencontek dalam belajar. Hasil sendiri lebih bangga daripada bersama. Hasil sendiri lebih bangga pada orang lain. Terus kalau kita kasihnya gini kan, percaya pada diri sendiri. Nah, jadi saya tetap selalu bersikap bersifat jujur. Tak bersikap jujur. Tak selalu Inilah bedanya keyakinan dan kan universal luas loh. Jujur dalam tidak hanya dalam belajar saja. Dalam bergaul sama teman, kepada guru juga. Nah itulah yang universal itu tadi.
Apa? Kalau itu Pak, terfokusnya satu enggak? Hanya dalam selalu bersikap jujur. Ini dia bisa segala banyak hal yang bisa di sini. Jujur dalam perbuatan, perkataan, perilaku bisa dia di dalam ini. Menyinggungkah dengan kalian ini? Mana dia? Ya perbedaan-perbedaan itu dia akan masuk ke sini. Walaupun dia berbeda-beda karakter nama apa dari segi suku atau bangsanya, tetapi dia tidak menyinggung atau menyinggung atau tak ada istilahnya kita menyudutkan salah satu pihak. Contoh satu lagi. Hadir tepat waktu setiap hari. Hukuman itu atau peraturan? Keyakinan kayak ini? Peraturan. Coba bandingkan saja ke. Jadi ini peraturan. Keyakinannya kita buat di waktu. Tidak salah mereka dong. Tidak salah. Tapi itu beda peraturan tapi itu tadi dengan keyakinan. Peraturan kok bersifat lebih rinci pokoknya cek. Keduanya disiplin waktu, disiplin ini, pakaian ini semuanya. Tapi dengan disiplin dia akan dia disiplin bersih lah masuk dalam disiplin dalam bertugas masuk dah. Disiplin dalam berpakaian masuk dah. Nah itulah bedanya peraturan dengan keyakinan. Saya kami itu Resa kerja bisa. Tapi mencakup keseluruhannya. Itu ada dua Pak. seluruhannya. Cara membuatnya ini tidak bisa seorang membuat seorang semua warga kami ya. Keyakinan bahwa sebaiknya satu dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Diterapkan bisa diterapkan dengan kelas kalau di kelas. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam perbuatan keyakinan kelas lewat kegiatan surat pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini ya mencurah pendapat Bang. Jadi datangnya dari anak. Awak yang menentukan loh. Dari anak kita minta. Nah, keyakinan kelas 1. Contoh keyakinan kelas 5. Yang pertama, setiap anggota kelas perlu belajar. Tergantung anak-anaknya. Jadi ada perbedaan kelas rendah dan kelas tinggi kata oleh contoh ini. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Bagi kelas rendah. Karena untuk kelas rendah kan keamanan kita mana boleh yang kan. Setelah yang untuk kelas tinggi ini dia selalu bersifat senantiasa menjadi diri terbaik saya dan mengerti orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa mendapat banyak membantu banyak cabang terhadap setiap tugas kok banyak loh. Membantu mencontohkan
Senantiasa menjadi diri yang terbaik kok. Banyak pun contohnya. Banyak cabangnya. Ini apa? Ah, Berarti membuat contoh keyakinan kelas kok tentu ditanya sama anakku dulu. Apa keluhan-keluhan ini atau masalah yang saya acok sebut dan berlaku. Jadi kita dulu yang berubah terima itu sama-sama. Awak minta dari anak. ya misalnya nih kok apa kita pakai kayaknya contoh siang dulu berdua tahu pak besok hilang pak Nah, berarti bisa juga kan itu. itu beda Awalnya itu mungkin masa anak tuh ya dilarang mengganggu teman. ya awalnya ya ini dulu pak Kan itu dilarang mengganggu teman istilahnya. Kalau dalam bentuk peraturan. ya Jadi wak bangkit dari nyoba yang diinginkan dari anak itu. Eko mungkin Eko yang diinginkan. ya Yang si A mungkin Eko yang diinginkan. Yang si B itu si C mungkin beda-beda yang diinginkan. berarti kan ini digali dulu keluhan-keluhan anak intinya Yang terakhir ini nyuruh kan. Barulah nanti Kok kita disatukan belum? merubahnya itu apa? Kalau seperti ini ya dilarang itu pasti kumat ya. Dia tidak meninggal. Dua kali wasarian. Setiap anak kalau bisa harus semua mendapatkan usulannya, menyampaikan usulannya. Itu masih imam. Ya. Lalu pakai SD. iya anak orang Lanjut 5 kebutuhan dasar manusia. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat ini kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, ini dia kebutuhan dasar manusia tadi. Ini bertahan. Yang pertama bertahan hidup. Tidak kebutuhan dasar ada. Ya dah. Dengan cara apa? Untuk bertahan hidup itu makan, mencari apa? Kebutuhan, kesenangan, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan. Nah, inilah cara 5 dasar kebutuhan dasar manusia, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makanan. Komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan, kasih sayang, dan rasa diterima. Kebutuhan ini adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima memiliki kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang dan membutuhkan berasa menjadi bagian dari satu kelompok. Jadi memakan kebutuhan dan yang keluarga bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian. Kebebasan ini anak-anak dengan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka coba-coba, tidak terlalu mengeluh orang lain, dan senang mencoba hal baru yang menarik. Ini bebas. Kebebasan itu maksudnya dia dilarang eksperimen apapun yang ingin dilakukan, tetapi tetap dalam awal. Karena anak-anak beda dia suka menggambar gitu. Jadi dilarang. Ada yang suka jadi itu. Malah kita salurkan apa yang bisa menyalurkannya. Bisa. Betul. Anak yang suka menggambar, sudah menggambar. Contoh proses memasak makanan. Mungkin Pak cari itu ada tahu ini tidak mengerti lah. Proses masak makanan itu. Kalau anak yang hobinya menggambar, maksudnya yang buat gambar
dapat pohon, mau ya kan, akar, atau itu ada sekolah mulai nah, sekolah mulai. Sudah kita mana-mana sampai yo ke daun pokoknya, jadi ke bahan. Hah? Ada yang betul. Jadi gambar kalau itu gambar bukan aku. Nah, itu bisa. Itu ya. Pembelajaran visualisasi itu. Jadi tergantung minat anak lah. Jadi dari sikona, awak sudah lagi panah-panah aja bang. Nah, dari situ akar, awak juga juga tulisnya si akar apa, si batang apa, daun apa. Terus juga boleh dia. Pikir masuk ke dalam pikiran. Daripada awak buta warna video apa segala macam. Tapi hobi anak tuh menggambar. Kalau anak tuh hobi bercerita, sebenarnya nampil ngangko. Jadi lagi kebebasan anak-anak itu, makanya dengan kurikulum baru ini memang kita berpusat kepada anak. Apa yang bisa dari anak itu caranya waidengan. Ini kesenangan, kebutuhan untuk dari kesenangan bermain dan tertawa. Dan hiaslah pagi itu kita masuk kelas itu dengan wajah yang dengan senyuman. Kalau jam dulu kalau pagi masuk ke dalam kelas anak-anak itu takbir. Kalau anak takbir pulang kelas rendah. Jadi model kelas yang baca kelas 1 senyum banyaklah senyum. Walaupun banyak beban, bisa kita menghadapi anak, hilangkan jangan gila. Tapi yang senyum seorang, yang membayar orang. Jadi ada senang dan tertawa anak itu, jadi timbul semangatnya untuk belajar. Kalau hatinya senang, nyaman, pasti punya konsen dalam belajar. Nah, coba kira-kira ke apa? Coba ibu baca tentang Ibu Ambar guru wanita. oh itu pas banget. Karena tidak dibutuhkan nasi. Karena tidak dibutuhkan nasi oleh istri. Ada lemari kalau dekat tadi nomor lain itu tidak ada kegalaan. Jadi kalau ada boleh nama sendiri dalam lupa bisa dekat namanya. Lalu sering wak mengalami hal demikian di sekolah. Jadi kira-kira kalau sebagai curhat Ibu Ambar, apa yang awak lakukan? Alasan lebih melakukan jadi meskipun begitu yang mau sama ya jadi kita sama dengan kedua akan dibaca ikhlas kita nyambi banyak hal cara yang ini penjelasannya ini kalau nanti kalau seandainya apa punya apabila dia lapar atau dia bawanya bekal makan siang maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhinya adalah kebutuhan untuk bertahan. Jadi pendapatan itu dipasang. Yang kedua, apabila rasa sedih mengambil bekal temannya karena dia merasa senang, temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan dengan itu pada gurunya dan gurunya memberikan orang tuanya sehingga orang tua jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang diberi dalam kebutuhan kasih, sayang dan rasa diterima. Jadi dia
masalah MPO di rumah yang mungkin tidak kurang percaya kepada Yalah, tanya kita tahu lah. Ada lagi lo, Bu, si Bu. Kenapa? Lanjut. Apabila dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya diri sedang berusaha melindungi hutan, rasanya akan kekuasaan. Ingin berkuasa. Banyak. Kalau lihat sinetron banyak itu lah yang rusak anak-anak. Yang ke 5, apabila dia menilai bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawanya, bahwa ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba membawakan makanan dari mana beragam. Maka dia sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Jadi semua dia anak itu taruh ya. Kita bawakan ke dalam belajar, dia menceramah, bukan taruh ya Pak. Buka gaya awak, ini video, ini gambar, ini ceramah. Jadi awak pun itu nak. Jo sambal lado saya tahu. Dan kanak lah awak salah. Ada yang ingin dia sambal balik kan yang kalian. Sehingga tidak ada kebosanannya, ada kebebasannya. Lanjut, apabila dia bicara bahwa yang melakukan karena iseng saja, berarti dia dari ke biar kawan dengan karena ini adalah itu yang sering menyebabkan sebuah permasalahan yang ada di sekolah. Ya ini kalau lewat itu kita biasa saja depan saja. Nah, coba lihat restitusi 5 posisi kontrol dulu. Banyak aja. Yang pertama penghukum, yang buat merasa bersalah, yang ketiga teman. Nah, pilihlah di sini sebagai penghukumkah kita, yang buat merasa bersalahkah kita, temankah kita. Nanti ada video di akhir nanti. Coba lihat. Yang pertama seorang penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Berarti yang sudah lari tadi apa? Push up atau meloncat itu. Nah, ini yang dulu olahraga itu jangan sampai mereka Pak. Pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah akan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah. Seolah-olah anak itu mengenal orang tua, salah. Tulang, itu tulang penyalangan. Terang. Jadi anak itu mewakilkan kedua salah. Nah, sekarang ada yang terakhir teman. Positif teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di sisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mengenali seseorang. Jadi dia garah lah. Tidak harus model yang tadi keluar katanya borosia. Istilahnya pendekatan yang awak cuba ke dalam kantor waktu apa? Anak yang nak baca waktu tu. Akhirnya kan nak dia kare-kare awak apa. Itu yang teman itu. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Ini berdasarkan peraturan dan konsekuensi tadi. Yang memantau, awak mencari anak itu kalau apa namanya? Peraturan atau konsekuensi yang melakukan itu yang itu namanya. Awak mencari sesuai konsekuensi. Manajer. Nah, ini yang posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi jika awak hukum, malah kadang awak ambuang dulu, itu baru
sudah cari solusi dengan pulang. Tidak mau itu Pak. Iya Pak, dua. Ayo pulang banyak juga itu mah. Kawan itu. Orang tuanya dulu. Buat sudah cari solusi dengan pulang. Dan kesalahan itu aku solusi dia waktu itu. Itulah yang menjadi. Nah ini dia. Tek. Ini yang menjadi kursi ini memang ideal individu juga beda. Nah, dari video tersebut kita lihat segitiga restitusi ini dia. Validasi tindakan yang salah. Boleh aja ya. Nah, segitiga restitusi. Bagaimana kita mengatasi permasalahan itu? Ini ada validasi tindakan yang salah, mana yang salah. Buatannya kok kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Buatannya punya awak melakukan itu. Yang kedua, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan? Tidak ada jalan lain. Atau kalau ada sawah kan itu, tidak ada jalan lain pokoknya. Tentu menanyakan keyakinan kelas apa yang telah disepakati, yang telah kita sepakati. Pokoknya apa juga yang kelas yang lakukan. Ini orangnya tahu dirinya kurang. Lanjut, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Jadi awak. Banyak aja. Sebenarnya lawak lakukan terhadap penyelesaian masalah, cuma kadang-kadang awak kan terselip juga yang karya dewa terhadap anak. Nah, baru lanjut menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yuk, saya bilang tuh seperti orang band tadi itu awak apanya dulu, bandingkan yang diulang dulu. Tentu kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Tidak awaknya sudah sudah. Cuman baca loh, makonnya walai, baru ada siar demikian, banyak yang itu. Jadi langkah-langkah inilah yang tiga restitusi itu namanya. Pertama, validasi tindakan yang salah. Awak tak nyampe kesalahan dong. Berdatang dari nyola. Kalau ada itu nyola itu Pak, itu Pak, itu. Dari situ kan tahu bukan. Tidak ada cara lain dari itu. Harus lo dari itu. Jadi ya memang ini kelembutan Pak. Kalau jalannya di tiga restitusi itu, tidak bisa aja pangkalangan beginilah istilahnya. Awak berpikir jangankan malah ya, jangankan anak orang lain,
anak kita sendiri pun ya, Jokare bawa aja bantiak lah yang sering dilihat oleh anak itu salah satu contohnya jangan main HP. Awak sendiri HP tidak boleh main game dong, tidak boleh handphone, sedangkan dia sendiri melihat hal demikian. Nah ini nanti akan apa? Kita dalami mungkin secara di hati aja kita lagi di sekolah. Nanti kita bahas ini ya. Ini dalam menyelesaikan masalah menstabilkan identitas awalnya Pak. Validasi tindakan yang salah. Kita panggil anak itu ke ruangan kita. Kalau jawab kan apa Bu? Kalau video kan istilahnya awak sebagai guru yang bertanya. Nah, mulai. Kalau dewa malah kan sekolah mau masuk ke minyak kan. Kenapa perlu video itu kan jawaban cara penyelesaian masalah itu. Ini menstabilkan identitas namanya. Dikatain tukang fitnah Pak. Nah, ini kalau dia orang apa? Kalau dia orang Minang itu kan orang Padang sebenarnya. Oh begitu ya pasti kamu marah yang besar. Kan sudah awak ngambok-ngamboknya dulu aturan ini. Itu yang namanya menstabilkan. Baiklah Bapak Ibu, sudah sampai Pak Goya yang terima kasih karena ikut. Demikianlah hasil pemaparan dari budaya positif yang mudah-mudahan dapat kita kembangkan di sekolah dan juga apa yang kita pahami hari ini dapat bermanfaat bagi kita masing-masing dalam menjalankan tugas ke depannya. Akhir kata saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan dari CGP kita Bapak Doni. Semoga apa yang telah disampaikannya dapat kita terapkan dalam proses pembelajaran kita sehari-hari. Demikianlah saya selaku moderator mengucapkan banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah semuanya sehat dan semangat semuanya. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang sudah tahu apa yang keyakinan kelas? Belum. Peraturan kelas tahu? Tahu. Keyakinan kelas itu sama dengan peraturan kelas, tetapi bedanya bahasanya berbeda.
Kalau peraturan kelas biasanya kita bikin, oh, tidak boleh mencontek, tidak boleh mengganggu teman, tetapi kita ganti bahasanya dengan bahasa yang positif. Contoh, salah satu contohnya, tidak boleh mencontek dalam membuat tugas. Kita ganti dengan kita harus jujur. Tidak boleh mengganggu teman. Kita ganti apa? Saling menghargai. Itu kan bahasanya positif, tidak ada kata tidak, jangan, itu yang tidak boleh. Yang tidak boleh kita buat. Peraturan kelas atau kesepakatan kelas kita susun dengan bahasa yang manis. Tujuannya nanti apa? Keyakinan kelas itu akan anak-anak semua jadikan sebagai keyakinan agar nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam kita belajar. Apa keyakinan kelas itu? Anak-anak semuanya nanti yang akan membuat. Bagaimana cara membuatnya? Nanti, nah, Bapak akan kasih 2 lembar kertas satu orang. 2 lembar kertas ini nanti kita tempelkan ke depan kelas. Seperti itu. Nah, nanti anak-anak tugasnya mengisi apa keyakinan kelas kita. Apa yang bisa kita lakukan di dalam kelas? Apa yang kita buat untuk peraturan kita dalam kelas? Tujuan kita ini nanti tidak boleh dihilangkan. Keyakinan kelas itu sebagai peraturan kita nanti. Contoh, cara kita bergaul, cara kita mengerjakan tugas, seperti yang Pak sampaikan tadi, harus kita pahami itu. Jangan ada tidak boleh mencontoh. Kalau tidak boleh mencontoh itu berarti kita harus jujur. Ya. Dan apa tadi Pak contohkan? Tidak boleh mengganggu teman. Kita jadikan dia apa? Saling menghargai. Tidak boleh melawan kepada guru. Menghormati. Kan kata-katanya kok positif itu. Jadi itulah nantinya yang akan anak-anak terapkan di keseharian, walaupun nanti boleh kita dengan kelas lain boleh. Saling tidak boleh berkelahi dengan kelas lain atau siswa kelas lain. Tapi saling menghargai dalam satu sekolah. Di sekolah ada peraturan enggak? Nah, di dalam kelas, itulah tujuan kita hari ini menyusun keyakinan kelas itu, peraturan yang ada di dalam kelas. Kalau sekolah, peraturan itu dalam satu sekolah. Jadi bagaimana caranya? Anak-anak akan mengisi ini. Bapak kasih 2 buah, tulis apa keyakinan kelas yang akan kita terapkan dalam keseharian. 2. Nanti setelah diisi, nanti kita tempelkan di sini, depan tulis. Nah, setelah ditempel nanti kita pasti ada yang akan sama, ya kan? Nah, kalau seandainya ada yang sama, kita buang satu, kita ambil satu. Lalu nanti kita susun di sini ya apa yang menjadi keyakinan kita dalam belajar nanti. Bisa dipahami? Iya, bisa. Nah, sekarang Bapak bagikan. 2. Ya, ada itu di belakangnya. Lihat.
saja langsung nanti yang barusan. Sekolah dan sekolah dua. Ini tadi. Jadi ada. Dalam bukan buat Sudah selesai. Sudah, boleh tempelkan di sini. Gantian. Biasakan gayaan free. Coba dulu. Nah, taruh di sini. Tempel di sini. Bagus. Coba lagi. Coba lihat. Iya. Nah, yang lain. Terus. Coba ya sudah. Coba lihat. Lanjut, tekan. Kita balik. Nanti kita ambil mana yang sama. Coba lagi bisa, Maya. Udah? Nah, silakan kembali ke tempat duduk. Ini masih belum? Satu lagi? Duanya. Nah. Nah, kita lihat ada beberapa, kalau 17 kalau kita 14 kali 2 berarti ada 28 kemungkinan yang akan kita berarti 26. Nah, di antara ini kalau ada sama kita taruh tidak. Mana yang kita dekati kita pindahkan ke sini nanti. Ya. Nah, yang pertama saling menghargai teman dan guru. Nah, nanti kita lihat ada satu. Saling menghargai. Nah, berarti intinya saling menghargai. Bisa kita sepakati ini? Kita pindahkan ke, jadikan dia kriteria jelas. Nah, jujur kepada guru dan teman. Berarti ini jujur.
Berarti Wak jujur tidak harus hanya kepada guru, tetapi juga kepada teman. Pas seperti ini, ya. Berani bertanggung jawab. Ya. Berani bertanggung jawab. Iya. Baik ini. Jujur ketika melakukan sesuatu. Di sini banyak jujur buat PR, jujur dalam ujian. Kita pakai ini. Ya. Menghentikan orang temannya. Oh, ini ya. Berarti menghentikan teman yang berkelahi, berarti melarang teman berkelahi, berarti melarang teman berkelahi. Kita buat ini. Ini bisa tak dong? Nampak kawan buat berkelahi, pergi aja diam gitu ya. Lagi membaca dengan jujur, berarti jujur udah tadi kan? Berdamai kepada teman, sama dengan ini dah. Jujur kepada orang tua dan guru, jujur juga. Berkelahi, menolong teman yang membutuhkan. Ya, mau ini? Ya. Jadi kalau kawan intinya begini ya. Awak ada kenal wow. Dan tuh kawan ada kenal, nyaman. Harus jujur pada teman dan guru, udah ada tadi kan? Menghargai teman dan orang lain. Nah, saling menghargai teman dan jujur pada teman dan guru. Menghormati, menghormati guru dan teman. Tadi jujur, terus sekarang jujur dengan kesalahan kita. Nah, berarti ini tanggung jawab. Ini kesalahan Wak, mengakui kesalahan. Jangan berkelahi ya, menghargai orang, menghargai teman dan orang lain. Terus jujur kepada teman dan guru, jujur kepada guru dan saling berteman. Menghargai teman yang berbeda agama, mengerjakan tugas tepat waktu, ya, bertakwa, disiplin. Itu siapa yang berpolitika? Ada kemudian jauh dari itu. Tadi kan Tadi disiplin udah. Nanti ini mengerjakan tugas sesuai tepat. Nah, dari beberapa ini sudah dapat kita ambil keyakinan kelas kita. Semuanya ini harus kita pahami. Kita jadikan ini sebagai keyakinan untuk kita pahami. Bisa dipahami? Iya, bisa. Nah, untuk menyepakati keyakinan kelas kita ini, semuanya harus sepakat tak? Kalau kita sepakat, kita beri tanda tangan. Kita memberi tanda tangan. Kita tanda tangan. Anak-anak semuanya tanda tangan di sini. Beri nama. Coba. Nama, kasih tanda tangan. Nama, tanda tangan. Nama, tanda tangan. Jadi semua kita wajib karena dia sama. Kalau tidak masuk berarti ada satu kesamaannya di sini. Bukannya tidak dihargai, bukan, karena ada kesamaan bukan kesalahan. Ya.
Jadi tugas kita sekarang untuk menyepakati keyakinan kelas kita apa? Harus kita tangani supaya kita sepakat untuk melakukan ini semuanya. Ayo silakan siapa yang duluan? Silakan. Pengertian. Apa benar? Buat nama. Nah, bisa belum? Terserah. Gimana mau? Nama aja coba tanda tangan. Nah. Pendek tak apa. Nama pendek. Ya. Ya, buat nama pendek aja boleh. Lanjut, siapa boleh berdua atau bertiga? Tidak ada yang perempuan, perempuan aja biar tidak ribet dengan laki-laki di situ. Tidak apa-apa, yang penting ada nama. Nah, kalau sudah duduk di tempat lagi. Kalau yang sudah duduk ke tempat masing-masing. Nama pendek aja, tidak sampai buat nama. Bikin aja nama kita duduk saudara tangan. Boleh, terserah awak model apa namanya mau awak gue. Gimana mau dibikin model mereng gitu, agak serah. Bebas. Yang penting jelas, tidak korektor. Ya, kalau sudah kembali ke tempat duduk masing-masing. Baru kita tanda tangan kayak dengan jelas kalau mau lagi juga. Ayo cepat, yang sudah selesai cepat. Duduk kembali ke tempat. Semuanya ada nih. Nah. Nah, baiklah anak-anak, kita sudah selesai membuat keyakinan. Berarti semuanya harus kita sudah kita sepakati, berarti harus kita laksanakan. Jangan hanya sekedar keyakinan kelas saja, tetapi tidak kita laksanakan. Tapi kita buat sini dilarang saling menghargai, bersaing juga.
menghormati guru dan teman? Nyatanya tidak, berarti tidak. Apa yang kita buat berarti tidak kita laksanakan. Jadi saling membantu. Awan nanti punya pena dua. Kawan-kawan ada pena. Pak pinjaman, berarti kita sudah menjalankan keyakinan jelas. Kalau gue PR, kata ibu guru buat PR besok di bawah, namanya. Buat tugas besok di bawah. Kalau seandainya kita besok tidak membawa, berarti kita tidak menjalankan keyakinan jelas kita. Oke? Mungkin hanya itu kegiatan kita hari ini. Bapak ini wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz. Saya sangat senang sekali dalam menyusun keyakinan kelas karena dapat menjaga keamanan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahadat. Saya sangat senang sekali dalam menyusun keyakinan kelas karena dapat meningkatkan kedisiplinan dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana. Saya sangat senang sekali dalam menyusun keyakinan kelas karena dapat meningkatkan kedisiplinan dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak lihat Iwan kurang semangat dalam belajar. Kenapa Iwan kurang semangat dalam belajar? Apa penyebab Iwan itu lalu ikut terlambat ya? Nonton TV, tidak mengambil. Memangnya di rumah tidak ada pengawasan dari orang tua membuat baik itu Pak, bapak tidak belajar. Kadang-kadang mana yang lalu itu orang tua adalah orang tua yang dulu. Berarti atau dia anak terlambat lalu ada. Jadi itu makanya bahwa ibu sekolah kan sekolah. Apakah yang Iwan lakukan tersebut baik untuk mahasiswa? Tidak. Kenapa Iwan melakukan hal demikian? Bapak Iwan lambat lalu tadi. Apa nyabeknya? Kalau tidak nonton HP itu pikir apa? Kalau ada pilih HP malam itu oke lalu ya kan. Jadi kalau apa yang alasan Iwan yang menjadi ingin menonton TV itu tadi? Menonton main HP itu tadi? Hanya yang tadi ya? Oh main game. Kira-kira untuk awak anak sekolah layak untuk dimainkan malam-malam itu. Nah, apakah yang Iwan kerajaan itu elok ke anak awak siswa tidak? Kira-kira kalau menurut Iwan keyakinan kelas apa yang Iwan langgar? Jadi keyakinan kelas itu kamu di aturan kelas apa yang Iwan langgar? Tak buat PR, kerja juga tak buat PR. Apakah PR itu tidak penting bagi Iwan? Baik. Jadi untuk solusi ke depannya, apa yang Iwan kerjakan agar tidak terjadi hal yang demikian? Tidak main HP, tidak malam-malam baik. Itu salah satu hal yang penyebab Iwan tidak buat PR. Jadi kalau nggak main HP, kalau tidak lumayan
apa? Kalau tidak nonton TV atau main-main, apakah PR akan luar biasa? Nah, ini apa tanya Iwan? Tidak main ke tele, tidak nonton HP, tidak main game di tele, apakah PR akan luar biasa? Nah, itu menyebabkan. Jadi, awal tahu penyebabnya kan? Tidak tahu penyebab apa yang menjadi warnanya itu PR. Karena nah, berarti kesalahan waktu salah waktu orang kan? Kalau kesalahan waktu kan bisa apa yang ada? Nah, jadi kan juga jangan main HP malam lah, jangan nonton TV, jangan main game agar terjadi tugas sendiri. Itu yang penting awak dan awak sebagai siswa. Nah, mungkin cuma itu solusi dari apa? Itu dari kesehatan jiwa. Contoh, kalau tidak main HP, tidak main game, tidak main, ya awak akan bisa. Nah, kita lalu dan